bukan lama bang. Sabar. Bagaimana bang? Nah, gitu dong. Tepuk tangan dulu. Yang saya pengen tanya. Langsung nanya nih. Iya, baik. Silahkan. Apa yang mau Anda tanyakan? Saya nggak mau sembunyi-sembunyi. Nanti kita gantian gitu ya. Tuhan bukan yang digantung. Lalu yang digantungnya itu siapa? Iya. Tuhan bukan yang digantung, betul itu. Kenapa dengan itu? Nah. Kenapa? Ada masalah apa dengan judulnya? Penasaran saya. Oh, penasaran. Baik. Jadi judul itu saya ambil bang ya dari Al-Quran saya. Quran surah Al-Ikhlas ayat 2. Apa bunyinya? Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Gitu. Itu dalilnya tuh. Jadi Tuhan itu bukan yang digantung oleh makhluk. Ya. Ya, gitu. Setiap yang beragama itu pasti mempercayakan masing-masing punya Tuhan, Bang. Iya, terus? Ya kan? Cuma yang saya katakan, ya kan? Apa tuh? Bahwa judul yang Pak Ustadz berikan itu nggak usah. Hah? Kenapa dengan judulnya? Iya. Judulnya ada dalilnya, macam mana? Begini. Kayak gimana judulnya? Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Iya, saya paham. Gini Pak Ustadz. Tidak mungkin juga saya Pak Ustadz punya dosa itu diampuni para Tuhan. Kenapa? Yusuf PI, ya kan? Iya, kenapa? Sama juga seperti saya, ya kan? Setiap punya perbuatan yang kita lakukan di dunia itu belum tentu dihapuskan. Ya. Jadi nggak usahlah pakai Tuhan bukan yang digantung. Kenapa emang? Dengan judulnya ada apa emang? Nggak ada apa, Bang. Iya, kenapa dengan judulnya? Judulnya ini ya ada ayatnya di Al-Quran saya. Kayak gimana? Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Bukan. Gitu. Allah yang bergantung pada makhluk. Apakah makhluk itu Allah digantungkan? Itu Tuhan. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Paham? Paham. Gitu. Karena apa? Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Saya pun bergantung dengan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Saya hidup karena Dia yang menghidupkan saya, gitu. Kalau Dia pengen saya mati sekarang juga bisa. Nah, sama. Makanya saya bergantung dengan Dia. Kalau Dia ingin saya mati, bisa sekarang, gitu. Makanya saya bergantung dengan Tuhan saya, gitu. Gini. Ustaz, setiap beragama Kristen itu dipercayai masing-masing Tuhan. Ya kan? Iya, tahu saya. Kenapa? Kenapa emang? Dengar dulu. Kalau memang hari ini Yesus dikatakan saya mati, ya saya itu jelaskan harus mati. No, Yesus aja ngomong kagak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya, kayak gimana?
Kayak gimana? Di dalam Yohanes 5 nomor 30, buka Bible Anda ya. Yohanes 5 nomor 30. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gak bisa ngapa-ngapain dia. Gak ada kuasa dia. Dan Yesus itu dia mempelajari ilmu yang diberikan kepada Tuhannya juga. Tuhan belajar dengan Tuhan gitu. Yesus belajar dengan Tuhannya gitu. Iya. Oh iya. Dan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan emang? Bang. Halo Bang. Macet teman-teman. Kenapa ini? Innalillahi langsung dia ya. Ada aja kan kelakuan mereka setiap malam. Ngadat innalillahi. Aduh. Lanjut selanjutnya. Halo, selamat malam. Malam. Ya, silakan buka kameranya, Bang. Oke. Abangnya dari Islam atau dari Kristen, Bang? Islam. Oh, Islam juga. Ada yang mau disampaikan memang? Nanya ini Ketebet itu tanggal berapa jadinya itu acara API, ulang tahun API? Ulang tahun API 13 September di Jakarta Selatan, Masjid Ittihad Tebet. Itu di live enggak? Kalau saya sih pribadi saya nggak live gitu. Tahulah dari API. Saya nggak tahu peraturan dari API-nya apakah boleh nge-live-kan atau tidak. Belum tanya saya. Ya pengen tahu juga kan acaranya gimana. Gitu ya, datang aja kalau mau. Jauh di Sumatera Barat. Iya ya, nanti insya Allah mungkin minta izin untuk di live kan gitu ya. Oke Bang. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Oke, makasih ya Bang ya. Saya gantikan dulu dengan kawan Kristen yang mau diskusi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gatel pala saya teman-teman nih. Kenapa ini? Lanjut lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Ustadz. Malam, silakan dibuka kameranya, Bang. Anda Islam atau Kristen? Islam, Pak Ustadz. Ada yang mau disampaikan ya, Bang? Ini cara mau ikut datang ke acara API gimana, Pak Ustadz? Nanti WA saya, ya. Pesan tiketnya 100.000 kata teman-teman. Bisa lewat saya pesannya. Nanti saya forwardkan ke API-nya. Oke? Oke, terima kasih Pak Ustadz. Baik, nanti hubungi aja di WA ya. Sama ini Pak Ustadz, saya mau izin share labnya Pak Ustadz. Seperti siapa itu sahabat PI itu, boleh enggak? Ya, silakan. Nggak apa-apa ya. Jadi saya minta izin dulu. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya, semoga sukses Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah ini yang tadi nih, macet tadi, kenapa jadi macet beliau? Kenapa turunkan Pak Ustadz? Macet. Anda macet itu tadi. Gak usah diturunkan kayak gitu Pak Ustadz. Iya kayak gimana kalau nggak diturunkan macet? Suaranya nggak ada juga. Buka dulu ya, mau nggak mau diturunkan, namanya macet, naik lagi lah Anda. Iya. Jadi gini, Apa tentang tuh? Yesus tadi Pak Ustadz, kan? Yesus itu diperintahkan oleh Tuhan. Berarti untuk Yesus Alkitab punya Injil. Tuhan berarti. Yesus punya Tuhan juga ada. Iya. Siapa bilang nggak ada? Berarti Yesus itu bukan Tuhan ya? Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan. Oh bukan. Tuhan guru. Tuan guru. Iya. Anda ini Kristen apa sih alirannya Pak? Saya. Dengar ya, bagi yang orang Kristen itu Yesus itu bukan Tuhan. Anda bukan Islam kan? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen atau Saya Islam? Saya Oh Islam. Iya bang. Ya kalau Islam janganlah begitu juga. Ya nyaman-nyaman nggak bagus. Oke? Siap. Oke. Oke lah kalau kayak gitu ya. Saya gantikan dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gak perlu nyamar-nyamar ya. Karena apa teman-teman ya? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai, menyamar menjadi suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut gitu. Jadi bahaya ya. Gak boleh muslim menyamar. Kita naikkan lagi Benny. Ya syahadat ulang pasti. Kalau menyamar harus syahadat ulang itu. Kenapa Tuhan bukan yang digantung? Coba silakan buka dulu kameranya. Belum bisa on cam. Oh yaudah turun dulu ya. Kalau belum bisa on cam, kita tunggu sampai bisa on camnya ya gitu. Udah gitu aja beres. Kan cepat gitu. Ya ininya. Eksekusinya cepat gitu. Nah, kayaknya saya ingat dengan abang ini nih. Mana ada tempeleng? Kalau nggak salah pernah saya diskusi dengan abang ini. Sudah 4 kali. Masa? Sudah 4 kali baku tempeleng itu. Oh, 4 kali ya. Iya. Duduklah bang, duduk. Kurang adab kalau sambil baringan. Oke, siap. Abang mau bertanya atau mau ditanya? Ada yang perlu saya obati malam ini? Oh, apa kira-kira Ustaz? Silakan. Iya, abang mau bertanya atau tidak? Saya mau ditanya saja. Wah, mau ditanya. Mau ditanya. Kenapa di Bible Anda itu bumi itu datar? Kenapa? Apa datar ya? Iya, bumi datar. Hah? Bulat itu. Bulat. Di mana? Bulat. Dasarnya di mana bulat? Ya kalau ilmuwan kan bumi itu bulat, dan itu kalau saya sudah uji itu karena saya di laut kan, jadi memang bumi itu bulat. Bumi itu bulat ya. Tapi Bible Anda mengatakan ada ujung bumi loh. Ujung itu kan kutub ya. Kutub artinya kelilingnya itu. Jadi ada kutub utara, selatan, timur, barat. Jadi itu namanya ujung itu kutub. Kutubnya.
Kutub bumi bukan ujung. Kayak gimana sih, kutub itu bukan ujung? Kan bumi kan bulat kata Anda. Kalau bulat itu nggak ada ujungnya. Kayak gimana sih? Maksudnya dia kan bulat toh. Jadi kalau bulat kan dibagi 4 kan. Jadi ya kalau dibagi 4 itu kan 180 derajat. Jadi kalau per 2 berarti 180. Bang, arah mata angin itu bukan cuma 4, banyak. Anda kan di kapal. Kayak gimana? 16. Iya, makanya Anda di kapal pasti tahu arah mata angin 16, bukan 4. 16. Tapi di kitab Anda cuma 4, kenapa coba? Maksudnya 4 itu kan garis besarnya bahwa ada utara, utara, selatan, itu kan dibagi 4. Jadi itu dibagi 4 kan. Jadi per apa namanya itu bagiannya itu kalau dibagi 4 berarti 90 derajat. Ya itu perlu sekolah lagi itu. 180. Penerjemah Bible Anda itu Bang 360 derajat. Penerjemah kitab Kristen itu Bang perlu sekolah lagi masalahnya. Iya. Perlu sekolah lagi itu. Salah enggak yang saya sampaikan? Oh iya, saya pun tahu arah mata angin itu 16 Bang. Sama tahu saya. Ujung bumi, dibilang ujung bumi, kutub bukan ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Bulat. Dia kan bulat Ustaz. Bumi itu kan bulat. Jadi kelilinginya itulah keliling. Bang. Gini. Anda itu nggak sesuai dengan pelajaran sekolah. Yang namanya bulat kagak ada ujungnya. Yang namanya bulat kagak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Ini Ustaz, ini kan bulat toh. Berarti kan tetap ada ujungnya itu bulat. Nggak ada. Itu luar pinggirannya itu. Mana ada ujungnya bulat itu. Jadi keliling bumi itu kalau dia kan bulat jadi 360 derajat. Itu. Makanya per kutub itu 90 derajat. Kalau dibagi 4, berarti kalau dibagi 2 180. Terus ujung langit, gitu. ujung langit di mana di Bible Anda itu? Ya sama. Ujung langit. Ujung langit kan itu di mana ujung langit? Langit itu kan pasangan bumi toh. Jadi bumi kan di bawah, dia di atas. Jadi dia itu kan baku tutup lah istilahnya. Seandainya baku dekat itu baku tutup. Ya terus ujung langitnya itu di mana ujung langit itu? Ya sama pengertiannya dengan ujung bumi itu lah. Aduh. Ganti aja Ustaz, ganti aja pertanyaan, ganti aja. Lah, makanya nggak masuk akal gitu. Makanya kalau Anda mau bertanya silakan tanya. Ya, silakan. Ini loh bulat ini. Ini jadi bumi itu kayak gini bulat. Ya kan? Ya, Anda kalau mau bertanya silakan. Ya, ngobrol. Tanya-tanya aja apa kira-kira lagi. Aduh, jawabannya pakai asumsi semua Bang, malas saya. Itu kan memang pelajarannya seperti itu. Gitu kan? Bayangkan Bang, sampai saya sindir loh. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Enggak iya. Gitu. Dasarnya itu dia kan bulat. Jadi kalau daratan itu ya jelas kan naik ke atas, tapi dasarnya kan ada dasarnya di bawah. Jadi bulat memang datar di bawah. Kalau bumi itu bulat, maka air laut akan tumpah. Kayak gitu. Maka harus datar biar kagak tumpah. Seperti yang dikatakan Bible gitu. Dia kan datar, kalau ini kan datar. Jadi begini dia. Ini kan kota ini. Jadi memang dia posisinya begini. Tapi ini kan ini segi 4, tapi bumi itu memang dia begini. Jadi daratan itu tumbuh ke atas begini. Jadi dasarnya di bawah ya gitu. Iya. Puyeng ya teman-teman. Daratan kan jadi tetap dia di bawah. Iya. Jadi datar di bawah. Cuma kayak itu ya bulat, bukan kota, bukan seperti kota, tapi kelilingnya itu bulat, tapi dia tetap datar di bawah. Seperti itu.
datar. Baru daratan Oke. kan muncul dari atas ke. Ya, saya nggak nanya lagi. Silakan Anda bertanya. Apa ya? Apa ya? Tanya apalah. Teman-teman semuanya, saya heran loh. Saya ini masuk liga apa sih? Penontonnya nggak stuck di situ loh. 5,8. Iya. Kayak ditahan gitu penonton saya oleh tok-tok. Aduh. Kayak dibatasi gitu. Kena pembatasannya. Iya, kena pembatasan apa gitu loh. Padahal nggak ada pelanggaran. Nah, itu dia. Memang TikTok itu sensitif. Ada lagi bang? Kalau enggak saya gantikan dengan yang lain lah. Ya jangan tuh tanya bulan, yang lain lagi lah, yang lain satu pertanyaan lagi ya. Anda yang saya izinkan untuk bertanya kalau mau. Enggak. Kita kan bahas bulat-bulat aja ini. Iya. Kalau gitu saya gantikan dulu bang ya. Oke ya. Oke, terima kasih banyak bang. Selamat malam. Apa temanya jangan diganti, jangan. Bagus itu temanya. Kenapa emang? Bagus itu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Tat. Iya, silakan dibuka kameranya, Bang. Baik, Tat. Bentar, Tat ya. Ya, Tat. Ya. Monggo, Tat. Oke, Apa mau thank you. ditanya? Oh, sayakah yang nanya duluan atau Anda yang nanya duluan? Ya, silakan. Ustaz bertanya duluan, ntar saya yang bertanya lagi. Yo, ajukan pertanyaan. Baik, ya, seperti pertanyaan yang tadi saya mau tanya, di Bible Anda kenapa bumi itu datar? Di manakah ujung bumi? Dalam Bible. Iya. Pengertiannya itu Ustadz, ujung bumi itu dalam Bible. Bentar ya, saya buka. Bang, ada bajunya nggak? Iya, bentar. Nggak bagus banget, nggak pakai baju, kan gitu. Bentar ya. Saya terus. Iya teman-teman, itu tuh ya saya nggak ngerti juga itu kenapa penonton stuck di 5,9 kayak dibatasi gitu lab saya. Heran saya. Bentar, saya menjawab ya. Pengertian dalam Alkitab itu ialah maksudnya frasa kiasan seluruh dunia tempat yang dapat disentuh atau dikunjungi setiap umat bangsa. Itu Gimana? pengertiannya. Artinya Ujung dunia ujungnya di itu mana? frasa seluruh dunia atau tempat dunia yang dapat dijangkau setiap umat bangsa. Apa itu di negara mana? Di mana itu? Bentar dulu, Tat. Ustadz dapat kisarannya itu dari mana itu? Matius 24 nomor Daniel 4 nomor 11. Tat. Ya, kita sesuai data ya, Tat ya. Jangan kita ngaur-ngaur ya. Daniel berapa tadi, Tat? Daniel 4 nomor 11.
Daniel 4 ayat 11. Kalau kita pakai asumsi ngawur dia kalau tanpa data. Saya bacakan ya. Pohon itu menjadi besar dan kuat dan tingginya mencapai langit dan terlihat sampai ke ujung seluruh bumi. Yang mengatakan datar di mana itu, Tat? Baik, ya. Ada pohon di tengah-tengah bumi menjulang ke atas langit. Kita jangan lari ke konteks yang lain, Tat. Tadi Anda mengatakan bumi itu datar dalam Alkitab Bible. Iya, ada di dalam Bible bumi itu datar ya. Di Daniel 4 nomor 11, di tengah bumi ada pohon yang menjulang sampai ke langit, dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Di mana? Enggak. Jangan Ustadz menambah asumsi. Kayak gimana? Coba Anda gambarkan. Seluruh bumi bisa melihat pohon yang menjulang ke langit kayak gimana? Bentuknya kayak gimana? Nggak mungkin bulat itu. Nah, pakai telinga. Sudah. Pohon itu menjadi besar dan kuat. Ngerti pengertiannya? Ngerti? Anda ngerti tidak? Dan tingginya mencapai langit. Iya. Jelas? Terus? Data kitab Bible Kristen. Iya, di mana itu? Ada pohon di tengah dunia dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Kayak gimana bentuk bumi itu? Kita gak usah ngomong-ngomong yang lain-lain lah. Saya nggak ngomong yang lain-lain, saya ngomong ayat itu. Ya, coba Anda gambarkan. Pohon di tengah-tengah dunia dapat dilihat seluruh dunia sampai ke ujung bumi kayak itu kayak gimana? Coba Anda gambarkan sama saya. Ya. Anda mengatakan tadi di awal bumi itu datar dalam kitab Bible. Memang datar. Datar itu datar. Coba. Ya. Memang datar Daniel itu. Di sini dikatakan tidak ada kata datar. Oh, tidak ada kata datar. Anda mau mencari kata datarnya kayak gitu. Oh, iya. Gini. Kalau gitu Anda kalau mau mencari kata datar itu Anda perlu sekolah lagi kalau kayak gitu seperti itu. Coba Anda ke sekolah dulu bagaimana satu titik di tengah bumi dapat dilihat sampai ke ujung bumi bentuknya kayak gimana gitu. Nah, makanya sekolah dulu kalau kayak gitu ya. Bukan sekolah dulu. Gini, Anda sekolah dulu baru hadapi saya. Masa yang kayak gitu aja nggak tahu gitu loh. Ada pohon di tengah bumi dapat dilihat sampai ujung bumi. Itu bentuknya kayak gimana? Gambarkan sama saya coba. Gimana ini? Anda coba gambarkan sama saya. Gambarkan sama saya bentuknya kayak gimana? Coba. Daniel 4 nomor 11 itu kayak gimana? Kayak gimana bentuknya? Coba. Tampilkan sama saya, tuliskan di pulpen kayak gimana bentuknya. Apakah bulat? Bukan. Saya tidak mau menjawab pertanyaan dalam konteks pertama. Oh ya sudah, nggak perlu dijawab, nggak perlu dibantah berarti. Iya, kagak perlu dibantah, berarti sesuai bumi itu datar gitu dengan kita mau. Orang Indonesia kan gitu. Gitu. Buktikan kalau bukan datar mana silahkan. Bantah saya kalau bukan datar kata Bible. Dengar. Kita jangan dulu ngomong yang lain-lain. Tadi kan Anda mengatakan bumi datar. Iya, bumi datar dalam Bible. Yang Anda tujukan. Jelas. Waduh. Anda mengatakan Daniel 4 nomor 11. Saya bacakan lagi ya. Pohon itu menjadi besar dan kuat. Ngerti pengertiannya? Atau saya jelaskan pengertiannya? Gimana? Baca sampai habis.
Waduh, gini. Baca sampai baca satu ayatnya itu coba. Oke ya, dengar ya, pakai telinga Anda. Udah? Dibaca. Pohon itu menjadi besar. Ya, atau enggak saya ini ya kamera belakang ya. Ya. Oh tidak usah lah. Saya bacakan aja. Dengar ya, pohon itu ini ayat yang Anda mengatakan bumi itu datar dalam kitab ya, Alkitab ya. Daniel pasal 14 ayat 11. Jelas? Pohon itu menjadi besar dan kuat dan tingginya mencapai langit dan terlihat sampai ke ujung bumi. Di mana Anda mengatakan bumi itu datar? Ayo. Gambarkan kayak gimana? Tidak usah dulu kita ngomong apa. Gambarkan. Coba gambarkan di tengah bumi. Ya, di tengah bumi ada sebuah pohon. Habis itu dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Kayak gimana gambarnya? Di mana tertulis itu? Tertulis di mana itu? Ya, bumi datar. Di tengah bumi ada sebuah pohon menjulang sampai langit. Bisa dilihat pohon itu sampai ujung bumi. Kalau buminya bentuknya bulat, ya itu nggak akan kelihatan pohonnya, nggak bisa. Jadi harus datar gitu, harus landai ya. Di tengah-tengahnya ada pohon menjulang, dapat dilihat dari seluruh pelosok, kan kayak gitu. Makanya sekolah dulu gitu loh ya. Coba kamu gambarkan. Kamu gambarkan kayak gimana tuh? Gambarkan. Mau bantah saya kan? Silakan kamu gambarkan. Kamu kan mau bantah saya, silakan gambarkan. Digambarkan bisa kak? Bisa nggak sesuai dengan sesuai bantahan Anda, kata Anda mana bumi datar kan? Coba digambarkan itu kayak gimana? Silakan, saya tunggu. Menjawab pertanyaan Anda. Oh, nggak mau. Iya. Ya udah, kalau nggak mau menjawab berarti betul bumi itu datar gitu. Kayak gitu aja, sesuai berarti dengan Bible Anda bahwa bumi itu datar, nggak usah sewot. Iya, oke. Saya bertanya kembali, Anda mengatakan itu tertulis dalam di mana ayatnya? Apanya? Ayo, udah saya buka. Apanya? Anda mengatakan bumi datar. Daniel 4 nomor 11. Tertulis di mana? Daniel 4 nomor 11. Lah, sudah saya baca berulang-ulang. Anda nggak punya telinga kali? Lah, udah. Anda bisa gambarkan kalau bukan gak datar. Coba ya. Benar. Ini ya. Saya tahu ayatnya tahu, makanya saya tujukan kepada Anda. Kayak gimana tuh gambarannya, kayak gimana? Gambarannya kayak gimana tuh, coba. Ini aslinya Bible. Iya, coba gambarkan sama saya. Coba silakan gambarkan. Coba digambarkan. Digambarkan. Coba digambarkan, nggak usah banyak ngomong, digambarkan aja. Ya, coba silakan digambarkan. Lu gak usah mengatakan. Digambarkan. Kau nggak usah ngatur. Nggak usah ngatur. Digambarkan. Ayat 11. Ya. Lihat ayatnya, Ustaz. Lihat ayatnya. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Iya, gambarkan. Silakan. Mana Anda mengatakan? Iya, silakan digambarkan. Coba tolong gambarkan. Anda dengar dulu, kita komitmen, kita kan berwawasan pendidikan. Ya iya, makanya digambarkan. Kan kita berpendidikan, coba digambarkan. Anda jangan mematahkan argumen saya, sementara pertanyaannya tidak komitmen di awal. Bukan, karena argumen Anda itu membantah tidak ada gambaran yang penuh gitu. Sementara Anda tidak komitmen dengan pertanyaan Anda di awal. Jelas? Ya, jadi ya bumi itu datar.
dengar Stat. Anda salah orang ngomong sama saya. Saya tidak akan percaya. Oh iya, nggak perlu. Saya nggak mau siapapun kamu, saya nggak perlu tahu gitu. Karena Anda tidak komitmen dengan pertanyaan Anda di awal. Nggak ada komitmen seperti apapun. Coba baca Daniel 4 nomor 11, ada di tengah bumi, menjulang pohon sampai ke langit, dapat dilihat ke ujung dunia. Gambarkan. Waduh, Anda mengatakan di tengah bumi, di tengah apa, menjulang tinggi, sementara pertanyaan Anda tidak komitmen di awal. Gimana saya? Coba silakan digambarkan. Kalau Anda bertanya sama anak SD, Anda sama-sama pertanyaan. Kalau anak SD tahu itu, pasti dia menunjukkan kalau anak SD pasti tahu, ya pasti dia menunjukkan kayak gini. Ya pasti dia menunjukkan kayak gini. Ini kan datar, ini kan pohonnya. Nah, jadi terlihat semua kan kayak gitu. Anak SD pun tahu kalau kayak gitu loh. Makanya coba digambarkan. Coba digambarkan dulu. Kenapa kejang? Kenapa kejang? Coba Anda coba gambarkan. Digambarkan. Coba digambarkan dulu kayak gimana itu. Saya bertanya sama Anda di mana? Saya itu minta gambarkan. Kalau Anda membantah silahkan gambarkan. Sekolah lagi lah ya kayak gitu. Sekolah aja dulu kalau kayak gitu, nggak usah bantah saya. Ngawur memangnya. Coba gambarkan kayak gimana. Itu kan kitab kau, coba gambarkan sama saya kayak gimana. Saya sudah berkomitmen tidak menjawab pertanyaan Anda. Komitmen yang saya pakai ayatnya Daniel 4 nomor 11. Bumi itu datar ya, karena ada pohon menjulang di tengah bumi, dapat terlihat sampai ke ujung langit. Silakan Anda gambarkan. Halo Ustaz. Hemat. Udah gak bisa, jangan ditanya pertanyaan. Halo Ustaz. Selamat malam. Malam. Tidak ada. Maaf ya Ustaz ya. Seperti yang Ustaz katakan mengenai ujung bumi datar, tidak ada di Daniel 4. Iya. Coba Ibu gambarkan di tengah bumi ada pohon menjulang ke langit, dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Coba. Maaf ya Ustaz ya. Maaf. Digambarkan dulu Bu, biar pintar gitu ya. Gini, Ibu gambarkan dulu biar Ibu paham gitu. Dari mana sisi datarnya, kan kayak gitu. Coba Ibu ambil pulpen dulu Bu. Tidak di ini, ngapain di pulpen? Ada langsung. Makanya kalau ada Bu ya, nih ini kan barang yang landai ya. Ini kan datarannya, ini adalah datar ya. Nah, ini datar. Habis itu ada pohon menjulang ke langit, bisa dapat dilihat semuanya. Kalaunya bulat nggak bisa dilihat ini pohon, nggak bisa ya. Pasti datar gitu, landai gitu, kan gitu. Menurut Ustadz di Alkitab tadi tidak ada. Iya, itu Daniel 4 nomor 11, bumi itu datar gitu. Mana ada ujungnya? Silakan. Coba gambarkan. Membantah saya tapi nggak bisa gambarin gimana? Mau bantah saya tapi modal ngotot kayak gimana ya? Kalau mau bantah saya itu harus pakai argumentasi dan gambar yang sesuai dengan pendidikan gitu, bukan modal ngotot kayak kalian gitu. Kalau kalian modal ngotot sama saya nggak akan bisa juga ini ya, nggak akan bisa juga terjawab gitu. Kalau modal ngotot doang, coba digambarkan kan biar terjawab kan gitu. Coba bantah saya
bantah saya di mana di situ? Ini, saya bertanya balik bisa? Bisa. Berarti kita sepakati bumi datar gitu ya. Terserah anda lah itu. Pola pikir anda saya. Yang nggak ada jawaban, nggak mampu dijawab ya. Saya bertanya balik bisa. Apa? Bertanya balik bisa. Apa? Benarkah Ustadz menikahi di bawah umur? Sama seperti Yesus. Benarkah Muhammad sama seperti Yesus menikahi anak kecil 3 tahun? Nih, Yesus menikahi anak kecil di 3 tahun nih ya. Nih ya. Yesus menikahi anak kecil di 3 tahun nih ya. Yesus menikahi anak kecil 3 tahun nih. Nih ya. Kita tampilkan ya teman-teman ya. Nih. Engkau mau lawan. Nih. Sorry lah ya. Mau kau lawan saya gitu ya? Nih. Gak mampu kamu lawan saya. Sabar. Kau kaleng-kaleng kau lagi bro. Kaleng-kaleng kau lagi. Nah. Nih ya. Apa kata Yesus nih ya? Sabar. Jawaban kau tunjukkan kitab. Saya bertanya, benarkah Muhammad Anda menikah di bawah umur? Itu aja jawab. Ngapain Anda ini tidak berpendidikan? Udahlah jelas bubarlah. Islam itu gak jelas, baru kau tahu. Muhammad itu menikah di bawah umur. Berkalian tahu. Nah, ini ya. Coba baca kitab kau. Istriku yang paling muda, kata Yesus, adalah Maria yang berumur 3 tahun nih. Kayak gimana nih? Aduh. Ini kayak gimana? Ini Yesus menikahi anak 3 tahun gimana? Hah? Nih. Wah, ribut kali kau. Nih, Yesus menikahi anak 3 tahun nih. Makanya kalian jangan kejang-kejang dulu. Lihat data yang saya sampaikan. Nih, baca. Istriku yang paling muda, kata Yesus, yang berumur 3 tahun, tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Tuh. Udahlah Tatya, saran saya Anda kalau membuat komedi. Ya udah, kalau saran saya sama Anda, kalaunya Anda naik ke tempat saya sekolah dulu gitu. Ya. Sekolah dulu, makanya pahami yang namanya teks dan konteks gitu ya. Nanti kalau naik ke tempat saya lagi ya, kalau setelah lulus ya mungkin 10 tahun lagi lah, silahkan lah ya. Yang kayak gitu mudah dicerna kok, kan gitu ya. Oke lah Ustaz ya. Saya laku Ustaz ya. Oke. Udah ya. Oke. Selamat malam. Kejang. Memang sengaja saya gituin. Kalau saya senang kayak gitu, modal ngotot saya modal ngotot juga. Jadi mainan kayak gitu, iya. Halo, selamat malam. Silakan dibuka kameranya, Bang. Abang Islam atau Kristen? Islam. Silakan dibuka kameranya. Aku mau tanya aja, Bang. Bang, silakan dibuka kameranya. Saya mute dulu. Ya, kalau Anda mau bertanya silakan. Silakan ikuti aturannya dulu dengan membuka kamera, ya. Baru Anda bicara. Oke. Rokok itu kena pelanggaran, Bang, di room saya. Saya nggak memakai pembatasan masalahnya. Oke. Enggak, ini kan cuma mau tanya saja, Bang. Abang Islam, Kristen, Muslim? Islam. Ya, baik, silakan.
Cuman mau tanya, tujuannya buat akun ini apa sih Bang? Apa nggak tambah baik. Kayak dibuatnya Bang? Bang, abang udah berapa lama main TikTok? Abang udah berapa lama main TikTok? 1 tahun. Bang, abang tahu nggak? Banyak umat Kristen yang mengacak-acak Al-Quran kita sampai diinjak-injak, Nabi dilecehin, dihina-hina Nabi kita. Abang tahu nggak? Di TikTok itu. Abang tahu nggak siapa pelakunya? Coba lihat tuh, Uti Watimena udah keok sekarang. Habis itu Edis TV yang sekarang, Saifuddin Ibrahim. Wajib kita mengadakan seperti ini agar apa? Menjawab syubhat yang mereka lontarkan terhadap Al-Quran kita. Kewajiban fardu ain bagi seorang muslim untuk meluruskan syubhat, Bang. Tapi membawa perpecahan tidak. Baru ngelihat Pak Ustadz ini sudah setiap saya buka, saya sebenarnya jarang buka TikTok. Cuman begitu buka TikTok tak lihat kok. Ya mungkin abang terkejut. Ini begitu. Iya, mungkin abang terkejut. Bang, siapa umat Islam yang nabinya dihina nggak membela, Bang? Siapa yang gak sakit hati gitu? Kan gitu. Coba mari kita yang punya jabatan gitu ya, seperti abang punya jabatan, ibaratnya kepolisian. Mari kita gitu, apa yang kita gunakan di hidup kita, kita kembali kepada Allah dengan jabatan kita gitu. Mari kita kembangkan agama kita. Ya soalnya kalau di provinsi saya ini Bang, saya ini kan di Lampung. Lihat ini Bang. Gitu. Makanya begitu ngelihat TikTok abang akun ini, kaget lah kok bisa begini begitu. Banyak Bang, coba abang main ke tempat Saifuddin Ibrahim sama Edis TV, habis-habisan Nabi kita dihina. Habis-habisan mereka menghina Nabi kita. Ya jangan salah Bang, saya mau masuk saya masuk ke tempat mereka, saya di-kick gitu. Gak bisa saya, apa yang bisa saya lakukan? Hanya mengadakan live streaming seperti ini, menjawab syubhat yang mereka lakukan. Nah, terus yang saya lakukan seperti ini juga ya, ketika agama saya dihina, saya jawab dulu secara Islam gitu, lalu saya akan mirror ke tempat mereka gitu dengan memakai kitabnya. Yang penting kan kita berdiskusi itu ada data dan ada batasan dalam agama, betul nggak? Kan kayak gitu. Yang penting kita tidak menghina, yang kita bacakan itu ada tulisannya gitu di kitab mereka. Kalau tidak ada tulisannya kan nanti apa ya, kita bisa berurusan dengan hukum kan, seperti itu. Saya tahu gitu Bang. Ada, kita juga punya lampu ini, lampu apa ya, lampu peringatan lah kalau kayak gitu. Hanya kaget saja sih saya. Ya. Saya nggak nyamar, saya asli muslim, saya orang Lampung asli saya. Tahu Bang, iya. Ya. Ya mungkin abang ketrigger aja lihat TikTok kayak gini kok di TikTok gitu. Ya, coba abang. Lampung ini Bang, mau agama apapun rukun. Jadi begitu ngelihat TikTok abang ini ya kaget lah saya, kok ini nggak bikin tambah berantakan apa pikir saya gitu. Iya, di tempat saya juga rukun Bang, cuma ada dari oknum-oknum mereka yang sampai Al-Quran kita diinjak, sampai diinjak, sampai Nabi kita dihina. Apa saya bisa diam yang kayak gitu? Nggak bakalan Bang saya diam. Dia melakukan di media sosial, maka akan kita jawab di media sosial gitu. Gitu Bang. Sudah gitu. Jadi kan ya? Baik. Makasih Bang ya. Oke Bang, ya Bang. Oke. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, abangnya beliau kan seorang polisi itu ya. Abang yang tadi, iya beliau kan seorang polisi, mungkin ketrigger beliau gitu. Beliau nggak tahu ada Edis TV, ada Saifuddin Ibrahim yang menghina-hina agama Islam, nggak tahu beliau gitu, makanya terkejut. Jadi kita adakan diskusi aja gitu untuk menjawab syubhat yang mereka lakukan. Kenapa tadi tes? Nggak apa-apa.
Yang Kristen mana silakan kalau mau berdiskusi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam juga, Bang. Iya, Abang Kristen atau Islam? Kristen. Iya, Bang, silakan Anda mau bertanya atau mau ditanya nih. Sebagai ini. Bentar. Terima kasih atas waktunya. Tapi nggak apa-apa ya, silakan, Bang. Baju. Ya udah, nggak apa-apa ya kayak gitu. Bertanya sejadi di profil Abang itu ada tanda merah. Kalau boleh tahu tuh kenapa sampai di pikiran Abang itu terdapat namanya tafsiran yang mengatakan bahwa Tuhan bukan yang digantung. Jadi maksudnya Abang itu seperti apa ya? Oke, jadi Abang mempertanyakan judul, kan gitu, betul? Mempertanyakan profilnya saja, Bang. Itu bukan profil, Bang, judul itu. Bisa dijawab nggak, Bang? Judul ini kan? Oh iya, yang di atas nih kan? Itu intinya, judul dari. Iya, betul. Oh iya, jadi gini, Bang, di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat kedua yang berbunyi Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Karena Allah itu punya sifat mustahil, salah satunya digantung oleh makhluknya. Kalau dia tempat bergantung, tidak mungkin dia digantung, gitu loh. Pertanyaannya, nah, Bang, gitu. Buku A dan buku B sama tidak? Buku A dan buku B beda judulnya sama? Ya beda, jelas beda. Anggap aja gini, Bang. Anggap aja adalah Alkitabmu adalah buku 1 dan Alkitabku adalah buku B. Pertanyaannya, buku A sama buku B sama tidak, Bang? Tentu tidak. Ya beda. Beda. Yang jelas setiap buku beda isinya, setiap ajaran beda tafsirannya, Bang. Gitu. Yang kedua, kenapa sampai di benak Pak Ustadz ini sampai mempertanyakan tentang agama orang lain gitu? Kenapa sampai dipertanyakan? Kenapa sampai Tuhan orang lain dipertanyakan? Sama sepertinya saya memberikan contoh sama Pak Ustadz. Saya mau tanya sama Pak Ustadz nih. Nabi Muhammad, jujur saya juga percaya sama Nabi Muhammad, tapi saya ingin mempertanyakan sama Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, Nabi Muhammad itu manusia atau Allah atau Tuhan? Manusia lah. Manusia. Kenapa sampai Pak Ustadz percaya sama apa yang dikatakan oleh manusia? Kan seperti yang kita tafsirkan bahwa manusia itu bisa berbohong, manusia itu juga bisa menipu. Kenapa sampai Pak Ustadz percaya apa yang dikatakan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad adalah manusia? Jika Pak Ustadz bisa menjawab pertanyaan saya, otomatis Pak Ustadz akan memahami juga terkait dengan agama Kristen gitu. Baik, saya jawab ya. Bang, saya cuma memberikan arahan supaya setiap ajaran, setiap kepercayaan itu tergantung dari orang yang mempercayainya. Oke, Bang, saya jawab ya. Kenapa saya mempercayai Nabi Muhammad? Oke? Nih, ya. Saya jawab pakai dalil Quran. Iya, siap. Ya. Fala uqsimu bima tubsirun. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Ya, wa ma la tubsirun dengan apa yang tidak kamu lihat. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Oke? Ya, wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Wala biqauli kahin qalilam ma tadzakkarun. Dan bukan pula tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Tanzilum mir rabbil alamin. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Ya, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Seandainya dia Muhammad, nih jawabannya, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, la akhadna minhu bil yamin. Niscaya benar-benar kami pegang dia tangan kanannya, ya,
Jadi kalaunya Nabi Muhammad ini menyampaikan wahyu dengan dusta, ya, menyampaikan firman Allah dengan dusta, ya, maka Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk memegang tangan Nabi Muhammad, summa laqata'na minhul watin. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Bentar Bang, ya. Oke, bentar. Itu jawaban saya gitu. Sabar Bang, saya belum selesai menjawab. Anda dengarkan jawaban dulu, oke? Lanjut. Nah, kenapa saya jadi percaya? Karena kalau Nabi Muhammad itu berdusta, satu kali aja dia berdusta, dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Pertanyaannya Bang, Pak Ustadz, percaya atau tidak enggak dengan kata-kata itu? Percaya tidak? Ya iyalah. Ya, justru itu yang saya ingin jelaskan, bahwa Anda sebagai orang Islam, Anda akan mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Tetapi ketika Anda menjelaskan kepada agama orang lain, otomatis orang lain tidak akan mempercayai. Begitupun apa yang saya percaya, pasti Pak Ustadz juga tidak akan mempercayai apa yang diajarkan dalam ajaran agama saya, gitu loh Pak Ustadz. Makanya ketika kita tidak boleh mempertanyakan tentang agama orang lain, karena agama orang lain itu adalah agamanya dia sendiri, sedangkan agama Bapak itu adalah agama Bapak sendiri. Jadi setiap pertanyaan itu atau setiap gini Pak Ustadz, Anda boleh menjelaskan tentang agama orang lain, tetapi tidak untuk menjatuhkan agama orang lain. Tidak ada yang melarang untuk menjelaskan, untuk memberikan informasi tentang agama Pak Ustadz sendiri kepada agama orang lain, tetapi tidak untuk memberikan hinaan terhadap agama orang lain. Tanpa Pak Ustadz sadari, Pak Ustadz juga belum Pak Ustadz. Tanpa Pak Ustadz sadari, Pak Ustadz sedang menjatuhkan agama orang lain. Dengan judul Pak Ustadz saja Anda sudah memberikan penghinaan terhadap orang lain gitu loh. Ketika Pak Ustadz mengatakan dari agama Kristen itu siapa yang Pak Ustadz kenal itu tentang yang menghina agama orang lain? Kenapa Pak Ustadz ikut yang dilakukan sama mereka? Kenapa Pak Ustadz melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh mereka gitu? Kenapa dosa yang mereka lakukan Pak Ustadz juga lakukan hal yang sama gitu loh? Gitu kan? Kita harus memikirkan gini. Masa Pak Ustadz memberikan orang lain memberikan hal yang negatif, Bapak Ustadz juga mengikuti hal yang negatif. Berarti Bapak sedang mengambilkan contoh yang negatif. Tetapi Bapak tidak hanya mengambil yang baik, tetapi mengambilkan semuanya gitu loh Pak Ustadz. Baik, oke, saya jawab ya. Iya Pak Ustadz. Baik, betul kata Anda. Bagi saya Al-Quran saya percayai, dan Anda tidak akan percaya. Saya setuju Pak. Saya sepakat itu. Saya juga sepakat dengan Anda. Makanya saya menggunakan apa? Bible Anda, ya, Bible Anda untuk berdiskusi, bukan Al-Quran saya. Tapi bukan. Sebentar Pak Ustadz. Gitu. Tapi kan Pak Ustadz tahu berapa agama Kristen di dunia? Berapa Pak Ustadz? Nah, nanti itu melebar. Saya jawab dulu atas pernyataan Anda, oke? Saya jawab dulu. Pertanyaan selanjutnya. Gini, Bapak Ustadz tahu. Bentar. Ya, bentar. Saya akan tanggapi dulu pernyataan atau narasi dari Anda tadi gitu ya. Tentang masalah negatif yang Anda katakan tadi. Bisa saya jawab dulu? Coba Bang, kita gantian ngomong dulu ya. Saya tanggapi dulu apa yang Anda katakan, oke ya? Jadi gini ya Bang ya. Tadi saya udah jawab satu hal ya. Saya berbicara pakai Bible yang Anda imani, bukan Al-Quran saya. Ngapain saya bahas Quran untuk Kristen? Gak bakal percaya. Makanya saya pakai Bible mereka. Kan gitu. Saya pun tahu seperti itu. Nah, berkaitan tentang masalah apa yang saya lakukan ini positif atau negatif, Bang, bukan permasalah positif atau negatifnya. Ya, bukan. Tapi kalau kita lihat yang berseliweran ya, yang berseliweran di media sosial seperti oknum-oknum Kristen yang mana mereka merusak toleransi di seluruh Indonesia, seperti Edis TV, Saifuddin Ibrahim. Apakah yang seperti itu akan kita biarkan saja gitu? Seharusnya internal Kristen yang memperbaiki itu. Segala cara udah kita lakukan.
dilaporkan udah. Semuanya udah gitu kita lakukan. Ya, Pak. Kita mengirimi surat protes juga udah. Lah, jadi makanya jangan cari masalah dengan muslim gitu. Bukannya saya seperti ini mengadakan bukan judul ini pun juga ya, judul ini pun bukan menghina sesembahan orang lain, bukan. Tapi judul ini pun ya adalah sifat mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah itu digantung oleh makhluk gitu. Tuhan bukan yang digantung. Iya, tapi kan seperti yang Pak Ustadz tahu bahwa dalam ajaran Kristen Tuhan yang kita percaya itu pernah digantung atau disalibkan. Tetapi dengan kata-kata tafsiran itu tanpa Pak Ustadz sadari itu juga sedang mengacu pada agama orang lain gitu loh Pak Ustadz. Jadi nggak salah loh Pak Ustadz ngomong-ngomong kayak gitu. Nggak salah Pak Ustadz membela tentang agama Pak Ustadz. Malahan saya juga mendukung. Asalkan ketika Anda mentafsirkan tentang agama Pak Ustadz, jangan sekali-sekali menghina agama orang lain gitu loh. Kemudian baik, saya jawab dulu Pak Ustadz. Baik. Di dunia ini ada beberapa Alkitab gitu kan, Alkitab suci. Jadi tanyakan dulu, pahami dulu kitab mana yang Pak Ustadz baca. Kristen Protestan, Ortodoks, Katolik, atau kitab yang mana? Baru Bapak jabarkan. Jangan sampai hanya menyebutkan secara umum di dalam ajaran Kristen, di kitabnya Kristen begini-begini. Tahu dulu kitab yang mana dulu Pak. Beda loh ajarannya. Sama kayak semisalnya Islam asli sama Islam Muhammadiyah kan beda ya Pak ya. Caranya pun beda gitu loh. Ya kan? Udah? Dari cara kiblatnya saja beda, otomatis cara berdoanya juga beda. Begitu juga dengan Kristen. Kitabnya Kristen itu berbeda-beda Pak Ustaz. Jadi kalau Bapak menjabarkan tentang isi kitab yang satu, jelaskan dulu kitab yang mana? Katolik kah? Kristen kah? Atau yang mana Pak? Gitu loh. Baik. Ya. Sekarang saya akan tanggapi ya Bang ya. Pertama, kata Anda ya, dengan judul ini Anda merasa ini menyerempet ke agama yang lain. Lah, kalaunya Anda merasa ya silahkan didiskusikan, kan kayak gitu. Ya, karena kami juga mempunyai batasan di dalam berdiskusi, Bang. Berdiskusi apa ya? Gini. Ya, karena kami juga mempunyai batasan di dalam Al-Quran saya tentang masalah diskusi. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Dan janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Jadi kalau Anda merasa, oh Tuhan saya nih yang digantung nih, ini apa judulnya maksudnya? Atau mari kita buktikan, maka kita diskusikan, gitu. Saya pun punya batasan masalahnya, gitu. Ya, saya pun punya batasan. Terus juga terkait tentang permasalahan yang Anda katakan yang, ya seharusnya seperti saran Anda tadi kan kepada saya. Saya Bang ya. Kayak gini aja ya, kalau kita melihat dari perkataan Anda ya, lebih baik perbaiki internal sendiri dulu. Gitu. Nah justru itu Pak Ustadz, Anda harus perbaiki diri Anda sendiri dulu loh, gitu maksudnya. Jangan coba-coba memberikan arahan kepada orang lain sebelum Anda memperbaiki diri sendiri. Anda membicarakan tentang orang lain, tetapi Anda tidak menyadarkan diri. Saya secara pribadi Pak Ustadz, saya tidak akan membicarakan tentang agama Pak Ustadz atau memberikan tafsiran tentang agama Pak Ustadz, karena saya yakin dan percaya juga bahwa apa yang kalian percaya itu memang benar gitu loh. Tetapi saya juga memiliki keyakinan sendiri gitu loh. Baik. Kayak gini Bang ya. Sebelum Anda sebelum Anda menyampaikan kepada saya ya, saya sudah memperbaiki internal Islam. Saya pun berdakwah dalam Islam gitu. Lalu saya sarankan Kristen untuk memperbaiki dirinya. Kenapa? Karena ya banyak istilah-istilah Islam yang diambil oleh pihak-pihak Kristen lalu dimasukkan ke dalam Kristen. Habis itu juga istilah-istilah Islam ini disalahgunakan oleh Kristen. Harusnya perbaiki dulu internal Kristennya, baru negur Islamnya. Gini loh gitu. Gini loh Pak Ustadz ya, saya Pak Ustadz pahami
Anda mengatakan tentang Kristen, di dalam Kristen itu banyak orang, banyak isinya. Ketika Anda mengatakan demikian, apabila ya Pak Ustadz, apabila di dalam isi kitab suci menghina tentang agama Pak Ustadz gitu loh, baru Anda mentafsirkan tentang orang Kristen gitu, atau tentang isi kitab Kristen. Tetapi yang memberikan dominan itu adalah pribadi seseorang. Ada orang-orang tertentu yang menjelaskan atau menghina orang lain gitu loh. Tetapi jangan sampai karena satu orang ini Pak Ustadz, Bapak mengarahkan kepada agama secara umum gitu loh. Baik. Oke, baik ya. Tapi saya berterima kasih kepada Anda ya. Berterima kasih. Semuanya kata Anda banyak denomnya dan punya beda-beda kitab. Seharusnya di situ Anda mikir udah mana yang benar, kan gitu. Seharusnya kalau Anda pinter beragama dari situ aja sudah Anda bisa tangkap mana yang benar, kan kayak gitu. Nah, lagi pula tentang masalah penghinaan ya. Penghinaan itu adalah sesuatu yang dia keluarkan, ejekan yang dia keluarkan, kan kayak gitu ya. Umpatan yang dia keluarkan tapi tidak ada datanya. Bentar. Tidak ada datanya. Tapi kalau ada tertulis di kitab kalian, kan kayak gitu. Ada datanya di kitab kalian. Gak bisa disebut penghinaan. Gak bisa. Oke, saya pahami. Tapi gini loh Pak Ustadz, Anda boleh kayak gini loh. Siapa sih yang larang tentang kayak agama itu adalah agama yang benar? Pak Ustadz memberikan ceramah tentang agama Pak Ustadz, kita juga loh yang non Muslim itu kita akan mendengarkan. Tetapi kalau misalnya membicarakan isi tentang kitab orang lain, kayak pertanyaannya gini, ngapain sih kamu cari tahu tentang agama orang lain? Apa? Mau mencari kebenaran? Gimana kalau Pak Ustadz menemukan kebenaran gitu loh? Jadi gini Pak, kenapa saya tidak mempertanyakan tentang agama Bapak benar atau salahnya? Karena saya yakin sama kepercayaan saya gitu loh Pak. Jadi apapun isi dari kitab suci saya tetap mempercayai tentang agama yang saya anut gitu loh Pak. Nah, itu seharusnya Anda perbaiki internal Anda. Coba Anda lihat ke apologet Kristen, ke Edis TV, ngapain bahas Al-Quran orang Islam, kan gitu. Ngapain kau buka live streaming bahas Islam, bahas Nabi Muhammad yang bukan kepercayaan kita kayak gitu, atau ke tempat Saifuddin Ibrahim. Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, ngapain kau bahas Nabi Muhammad? Ngapain kau bahas Quran? Lebih baik bacakan Alkitab kita di room live-mu. Kan kayak gitu. Nah itu yang saya mau Pak Ustadz. Kalau misalnya saya pun juga mau kayak gitu. Saya juga pengen gitu. Tapi saya cuma ingin juga Pak Ustadz juga, karena kan Pak Ustadz ini seorang pemimpin ya, seorang pemimpin agama. Jadi Pak Ustadz juga mengajarkan sama murid-muridnya atau anggotanya di bawah itu supaya tidak mengikuti apa ya, mungkin lah dari sebagian orang itu kayak misalnya menghina agama orang lain itu ya jangan diikuti lah. Mungkin itu adalah kepribadian orang yang dengki atau iri sama agama orang lain. Tetapi makanya saya sarankan tadi Bang ya. Agama orang lain. Saya sarankan tadi perbaiki internalnya dulu. Gitu, baru Anda bisa sendiri. Tapi jangan coba-coba membahas isi dari kitab orang lain Pak Ustadz gitu loh. Makanya saya bilang kan perbaiki internal Anda sendiri dulu, baru Anda mengkritik yang lain. Kalaunya yang memulai ada di tubuh Anda sendiri, tapi Anda mengkritik orang lain, itu seperti peribahasa ya. Semut di seberang lautan itu kelihatan, gajah di pelupuk mata kagak kelihatan gitu. Makanya sadar diri dulu gitu loh. Perbaiki dulu internal Anda gitu. Bapak mau nggak ke arah yang dosa? Bapak mau nggak ikut jalan ke arah yang dosa? Karena Bapak tahu kan menghina adalah jalan menuju ke arah yang dosa, tau Pak Ustadz. Kenapa? Kalau saya kan sudah bilang sama Anda tadi Bang ya, saya punya rambu-rambu kan kata saya. Punya rambu-rambu dalam berdiskusi, tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Kan kayak gitu. Yang penting saya bacakan ada datanya gitu. Ada datanya betul.
Tetapi kenapa Anda mempertanyakan tentang data-data orang lain? Kenapa Anda tidak mempelajari saja tentang agama Bapak? Kenapa harus mempertanyakan tentang agama orang lain gitu loh? Baik. Ya, kenapa harus mempertanyakan? Ya, agar pertama, ya Kristen di Indonesia ini tahu diri gitu. Ada 3 hal. Kenapa saya mempertanyakan ya agama Anda? 1, ya karena banyaknya oknum-oknum Kristen yang mengadakan live streaming baik di media sosial, TikTok, YouTube dan yang lainnya ya, yang menghina, menghujat Nabi saya. Saya berkewajiban fardu ain bagi saya gitu, sebaliknya untuk menjawab syubhat tersebut. 1, ya. Bentar. Ada 3 Bang. Saya akan menjelaskan dulu ketiganya, baru Anda bisa silakan ditanggapi gitu, biar Anda ngerti gitu. Oke? Ada 3. Oh ya. Nah, 1, ya adanya seperti oknum-oknum Kristen yang merusak toleransi di Indonesia dengan apa? Dengan membicarakan kitab saya tanpa ilmu gitu. Contoh Edis TV, Saifuddin Ibrahim. Yang kedua, ya dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, ya umat Kristen mengetuk-ngetuk pintu rumah umat Islam lalu menjajakan agamanya kepada Islam yang awam. Tuh dilakukan oleh Kristen di Indonesia ini. Yang ketiga, banyaknya istilah agama Islam yang diambil oleh pihak Kristen lalu disalahgunakan oleh agama Kristen di Indonesia ini. Contoh, kosakata Alkitab. Kosakata Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran kami. Contoh kata Allah. Agama yang duluan Islam atau? Bentar. Contoh kata Allah. Allah itu nama Tuhan umat Islam. Gitu. Iya, pertanyaannya. Kalian yang memantik duluan gitu. Islam duluan. Ya, kalian dari 3 hal ini ya, kalian sendiri yang membuat apa perpecahan gitu. Tanpa Bapak Ustadz sadari, Anda termasuk salah satu yang menghancurkan perpecahan itu sendiri. Ya betul kan Pak Ustadz? Karena apa? Karena Anda juga salah satu orang yang membicarakan tentang agama orang lain. Bukan, saya salah satunya ada. Gini Bang, saya bukan mendukung perpecahan, bukan. Anda sadari Anda termasuk salah satu orang gitu. Jadi gini ya. Saya tidak menghina. Jadi saya adalah salah satunya yang melawan perpecahan itu, gitu. Bukannya mengikuti, tapi melawan perpecahan itu. Pintar, ya. Iya, saya melawan perpecahan yang dilakukan oleh pihak Kristen ya. Maka dari itu kita akan kita akan tuntut kembalikan ke asalnya gitu. Yang mana istilah Islam ambil gitu. Ambil ya. Jangan lagi dipakai. Bapak pengen bertanya seperti itu, pertanyaannya yang duluan lahir ke bumi, agama yang pertama itu apakah Kristen atau Muslim, Bang? Kalau misalnya kita yang ambil di pertanyaannya yang lahir duluan itu agama itu Kristen atau Muslim? Baik. Kita tahu lah agama yang pertama kali. Yang pertama Kristen. Kalau dari antara Islam dan Kristen, pertama Kristen, terus Kristen kan. Lalu kenapa sampai kitab suci itu kita merebut dari agama Islam, Pak? Makanya belajar. Nih saya jelaskan ya sama Anda. Gini saya jelaskan dulu Bang. Pertanyaan Anda sudah jelas kenapa Anda dianggap merampok istilah Islam. Karena Kristen yang pertama kali nongol itu kagak ada yang pakai bahasa Arab. Baru ke Jazirah Arab sana ya, ke tempat Nabi kami, baru ke Mekah ya. Setelah Al-Quran ada, kosakata Allah baru diterjemahkan kitab Kristen dengan pakai bahasa Arab. Jadi Kristen yang duluan nongol itu bahasa Yunani. Ada yang mengembara ke Arab. Iyalah, yang kita akui memang dari bahasa Yunani. Berarti pertanyaannya itu bahasa Arab itu adalah bahasa Islam. Kesimpulan. Bukan masalah bahasa Islam, bukan masalah bahasa Arab, bahasa Islam.
Salah. Nah, justru itu Pak Ustadz. Yang jadi masalah itu adalah bahasa Arab ya, bahasa Arab yang digunakan oleh orang Arab lalu disadur ke Indonesia malah disalahartikan oleh Kristen Indonesia. Itu yang jadi masalah. Pertanyaannya, apakah semua orang Kristen di Indonesia itu mempersalahgunakan tentang apa yang Anda sebutkan? Lembaga Anda, Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab. Ya. Pertanyaannya lembaga, bayangkan lembaga ini lembaga nih loh ya. Lembaga ini. Ngapain? Ini. Saking toleransinya kita Bang. Mereka tahu aku Kristen, mereka Islam. Ya, gini. Toleransinya. Kamu kagak usah tampilin kayak gitu. Ibu masak saya pun yang menyediakan makan saya tiap hari itu agamanya Protestan. Apa? Haruskah saya? Terus haruskah saya apa? Ini harus memusuhi dia? Kagak. Makanya dari tiga tadi oknum dari tiga yang merusak tadi yang saya lawan gitu. Bukan memusuhi orang-orangnya, bukan. Kita masuk Bapak dong ya. Duanya adalah, anggaplah duanya adalah Kristen dan salah satunya adalah Bapak. Jadi ketiga-tiganya ini adalah penghancur toleransi karena saling membicarakan tentang agama satu dengan yang lain. Betul nggak? Makanya sampai saya ajak ke DPR kemarin itu. Sedangkan Bapak adalah salah satu yang belum membicarakan tentang agama orang lain. Berarti Anda adalah salah satunya ya kan, penghancur toleransi. Betul nggak Pak? Oh bukan. Jadi saya salah satu yang mendukung toleransi. Ya. Dengan apa? Dengan apa? Membicarakan tentang salah. Lain, salah. Gini ya. Salah satunya saya dengan mendukung toleransi ini, Bang ya. Saya menuntut untuk apa? Menuntut tiga hal tadi agar bisa tercapai dan agar di seluruh Indonesia itu teratur dan Kristen tidak memecah toleransi lagi gitu. Maksudnya Pak Ustadz ngaca dulu gitu loh maksudnya. Gini Bang ya. Makanya tapi ngaca dulu. Gini, atas tuduhan Anda kepada saya kan saya udah jawab tadi ya kan kayak gitu. Coba Anda dengar dulu ya yang saya katakan ya. Coba Anda dengar dulu. Gantian ngomong kita ya. Jadi saya adalah salah satu yang mendukung terciptanya toleransi dan Anda adalah salah satunya yang ingin menghancurkan toleransi gitu. Kenapa seperti itu? Karena bentar bang, Anda bisa tanggapi setelah saya ngomong, oke ya, sabar dulu gitu. Atau Anda mau ngomong saya mute dulu atau seperti apa bang? Atau kayak gini, sebentar dulu ya bang ya. Oke ya, sebentar dulu ya. Jangan tabrakan ngomongnya. Saya adalah yang mendukung toleransi itu tercipta gitu. Ya, kenapa? Maka dari itu saya menuntut tiga hal tadi. Jangan ada ya di media sosial membicarakan Islam lagi tanpa ilmu. Jangan ada lagi di seluruh Indonesia Kristen menjajakan agamanya. Ya, terus jangan ada lagi Kristen memakai istilah-istilah keagamaan Islam. Saya menuntut tiga ini agar tercipta toleransi beragama di Indonesia gitu. Lalu Anda apa? Mau menghancurkan toleransi gitu? Buka mic-nya bang, buka. Oke bang, oke Pak Ustadz. Saya cuma mau tanya dari tiga yang kamu Pak Ustadz sebutkan tadi. Coba dibalikan lagi pertanyaan itu kepada Pak Ustadz sendiri. Coba dibalikan. Apanya? Pertanyaan yang pertama sampai yang ketiga. Coba dibalikan dengan menggunakan kata Kristen. Coba dibalikan. Coba dipikirkan baik-baik Pak Ustadz. Dibalikan kayak gimana? Contohkan sama saya. Pertanyaan Anda sendiri coba ditanya balik. Menggunakan tafsiran Kristen. Coba ditanya balik. Apakah Anda paham sendiri nggak dengan pertanyaan Anda sendiri gitu loh? Baik. Ya kalau saya balikkan gampang bang ya. Satu ya. Pertama tidak ada umat Islam memakai bahasa Anda dari Yunani, nggak ada.
Islam itu pede dengan bahasa Arabnya gitu. Ya, nggak bisa dibalikin. Islam itu pede dengan bahasa Arabnya. Kan kayak gitu. Yang kedua. Terus yang kedua, tidak pernah umat Islam itu mengetuk pintu rumah Kristen ya, lalu menjajakan Islam atau memaksa masuk Islam, nggak ada. Karena itu dilarang agama gitu. Nah, yang ketiga tidak ada di media sosial ini umat Islam yang memulai duluan, selain menjawab syubhat dari oknum-oknum apologet Kristen yang membahas Al-Quran kami. Kalau saya ini Bang ya, tidak ada edis TV, saya nggak bakal muncul. Nggak bakal muncul saya. Oke. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi itu yang sebenarnya yang kita rasakan. Gini, di Indonesia ini apa ya? Ada 3 agama Kristen. Saya berikan salah satu contoh agama saya. Saya adalah seorang Katolik. Di dalam ajaran Katolik membicarakan tentang agama orang lain. Bahkan di dalam ajaran Katolik, Bang, tidak pernah diajarkan bagaimana cara membalas orang yang sedang membenci kita. Itu loh. Jadi kayak yang Bapak sebutkan secara umum gitu loh, Kristen. Walaupun Anda sebutkan dari tadi itu Kristen secara umum, saya tidak marah. Karena memang ada beberapa oknum membicarakan tentang agama Islam gitu loh. Jadi tetapi kayak gini loh Bang, kayak sesuatu kesalahan dilakukan oleh orang tentang menghina agama orang lain, kok malah diikutin loh. Seperti yang saya jelaskan, Anda boleh menjabarkan tentang ajaran agama Anda, tetapi jangan sampai membahas isi dari ajaran agama orang lain gitu loh. Walaupun Anda punya bukti, diamkan saja gitu loh. Maksudnya Anda boleh menjelaskan secara referensi Anda tentang agama Anda gitu. Siapa yang larang? Bahkan itu adalah hal yang mulia kan dalam ajaran Islam, apabila Anda menjelaskan atau memberikan informasi tentang ajaran agama Anda gitu loh. Tetapi bukan berarti Anda membicarakan tentang agama orang lain. Salah satunya itu bukannya dosa yang membicarakan tentang agama orang lain. Kenapa? Ya maka dari itu maka dari itu saran saya perbaiki internal Kristennya dulu gitu, baru mengkritik orang Islam. Saya kan udah sampaikan dari tadi sama Anda, lebih baik Anda perbaiki dulu internal Kristennya, yang kan kayak gitu agar tidak memancing atau memantik apa yang saya lakukan kan kayak gitu. Silakan Anda coba jalan dulu ke tempat pendeta Saifuddin Ibrahim, tegur tuh, ngapain kau bahas Quran? Kau pendeta. Ya, bahaslah Bible sendiri gitu. Terus kayak di TV, apa dis? Kau bahas Quran, bahas hadis, bahaslah Bible kita, biar orang teguh imannya dalam Yesus, kan kayak gitu. Seharusnya itu yang Anda lakukan. Tetapi yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi itu yang pertama introspeksi diri secara kebersamaan agama Kristen. Begitu juga yang saya katakan, tolong Pak Ustadz introspeksi diri terhadap ajaran agama Bapak, karena saya yakin dan percaya di dalam ajaran agama Islam itu tidak diajarkan untuk menghina agama orang lain gitu loh. Iya, saya juga jadi tahu. Saya boleh mengaca tentang agama saya sendiri. Pak Ustadz juga sebaliknya mengaca diri untuk tidak membicarakan tentang agama orang lain. Oke, udah. Gitu loh. Ada Jangan lagi? sampai dosa yang dilakukan oleh orang lain, Pak Ustadz juga ikuti. Masa dosa udah ada lagi, Bang? Pak Ustadz ikuti gitu loh. Ada lagi yang mau Anda mau sampaikan? Enggak, saya cuma memberikan arahan saja bahwa ya biarkanlah orang yang seperti yang saya katakan, biarkan Pak Ustadz ini menjelaskan tentang agama Islam, tetapi jangan sampai menghina agama orang lain. Sejujurnya Pak Ustadz, saya ini hidup di lingkup orang Muslim dan saya sangat suka di sekitaran mereka gitu loh. Tetapi kalau misalnya di lingkup
atau di live kayak gini membicarakan atau saling menjatuhkan satu sama dengan yang lain, apa gunanya sih gitu loh? Nggak ada gunanya gitu, malah menambah dosa gitu. Kalau baik Bang, berhubungan dengan menjabarkan atau menjelaskan tentang agama masing-masing nggak masalah, tetapi kalau di bawah Bang, ini Bang ya, menghina agama orang itu, orang lain itu, saya rasa itu menambah dosa saja gitu loh Pak. Baik, oke. Kalau gitu Bang, ya saya izin gantikan Abang dengan Kristen Antri yang di bawah gitu ya. Oke. Oke, baik Bang, terima kasih. Thank you. Kan gitu, beres. Biarkan beliau dulu menyampaikan apa unek-uneknya kan gitu. Jadi lebih baik perbaiki internal dulu ya. Kagak usah kalian ya mengkritik di luar agama kalian gitu. Selamat malam Pak Ustadz. Malam, oke. Abang dari Islam atau Kristen Bang? Kristen Bang. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Ya dari Pak Ustadz aja duluan. Baik. Kalau saya bertanya sih, saya ikut-ikut aja sih sebenarnya, mirroring. Andalah dulu nanya, silakan, gak apa-apa. Pak Ustadz aja dulu. Waduh. Anda Kristen apa sih? Kristen Protestan. Ada. Cari di Google dulu atau cari chat GPT dulu, kan dari chat. Aduh. Kalau Islam nggak belajar dari chat GPT. Kalau Islam pakai referensi. Baru saya nanya, abangnya lama kali kejedanya. Coba abang lihat dari Ibrani 24. 24. Ibrani. Ya. Di Ibrani itu nggak ada perkataan Yesus, nggak ada. Ada. Yang saya bilang, yang saya tanya perintah Yesus ke gereja. Kalau di Ibrani itu tulisan dari Paulus itu. Itu kan Injilnya menyampaikan kepada umat-umat Kristiani, mendorong mereka untuk ke gereja gitu. Gini, yang saya tanyakan perintah Yesus ke gereja. Kalau yang di Ibrani itu adalah tulisan dari Paulus, beda, bukan perkataan Yesus.
bukan perkataan Yesus itu, Bang. Ada nggak perkataan Yesus? Pergilah ke gereja hari Minggu. Nah, tuh. Kayak gitu. Kan ini di Ibrani ini kan ditulis oleh Paulus. Nah, Paulus kan Injilnya. Dia menyampaikan kepada umat-umat Kristiani untuk mendorong mereka untuk beribadah. Gitu. Lah, berarti Anda ini ikut Paulus, bukan ikut Yesus. Nah, kan aneh jadinya. Anda ikut siapa sih? Ikut Paulus kah? Bukan ikut Yesus gitu. Yesus lah. Lah, kalau ikut Yesus, mana perintah Yesus agar ke gereja? Cari dari Yesus, bukan nyarinya dari Paulus. Oh, abang ini. Yang di YouTube 479 ya. Assalamualaikum semuanya. Ada nggak, Bang, dari Yesus? Bang? Ya, Bang? Iya, ada nggak? Kok termenung? Kenapa bingung gitu? Ada nggak dari Yesus? Nah, nyari lagi di Google. baru satu pertanyaan saya udah bolak-balik dia Google. Ada. Turun dia, teman-teman. Turun sendiri, aduh. Ya udah, belajar dulu ya, Bang ya. Ada aja. Turun sendiri dia. Nggak ada perintah ke gereja dari Yesus, nggak ada. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Malam, Abang dari Kristen, Bang. Silakan open cam, Bang. Oke. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Yang tadi, Bang, yang balas yang tadi. Di dalam Matius pun ada ditulis, Bang, Tuhan Yesus tidak ada memerintahkan untuk datang ke gereja, tetapi memerintahkan jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Iya. Berarti tidak ada perintah ke gereja, kan? Tidak ke gereja. Iya, nggak ada, ya jujur lah kayak gitu, kan gitu. Kalau jujur saya nggak akan maksain gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada. Tadi di mana kata Anda? Dalam Matius. Matius berapa? Di dalam Matius 4 ayat 13. 4. Matius 4 kah, Bang? Ada telepon dia tuh. Bang. Iya, Bang. Bang. Matius 4 kah? Iya, halo. Matius 4 kah? Matius 18 ayat 20, Bang. Matius 18 ayat 20. Baik, Bang. Ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Enggak nyambung dengan gereja itu, Bang. Enggak nyambung dengan gereja itu. Halo, Bang. Abang buka lagi dalam Matius 4 ayat yang 13.
Aduh. Dalam Matius 4 ayat 13, biar abang paham begitu. Matius 4 kan? Iya bang, Matius 4 ayat 13 bang. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Apa hubungannya? Coba baca di sebelumnya bang. Judulnya apa? Tetapi ya Yesus tampil di Galilea. Enggak nyambung Anda ini. Begitulah dia bang, untuk datang tempat beribadah bang. Aduh, kacau kali, jauh kali. Gak ada sama sekali ayat yang Anda berikan menyinggung ke gereja, nggak ada. Nah, gimana sih abang ini? Aneh. Ya kalau nggak ada, nggak ada. Kalau nggak ada, coba kita berpikir. Yesus aja tidak memerintahkan Anda ke gereja, ngapain Anda ke gereja? Kan gitu. Betul nggak? Kemute itu bang. Kemute. Bang, ketutup mic-nya bang. Terima telepon dia. Terima telepon. Iya. Terima telepon. Iya. Bentar keluar katanya, nggak apa-apa. Bang, udah? Oh, ditelepon Edis kali ya. Ditelepon Edis mungkin ya, teman-teman. Dibuka mic-nya, Bang. Iya, bentar-bentar ya, Bang. Nah, mantul. Bang, suaranya mantul, Bang. Ya, sabar, Bang. Ya, Bang, sabar. Iya. Sabar terus ya kita, teman-teman. Gak apa-apa. Sabar ya kawan-kawan. Nah, sekarang saya yang nyabarin teman-teman saya nih. Sabar ya. Gitu. Bang, ngapain sih ente, Bang? Kalau Anda sibuk, turun aja dulu, Bang ya. Turun aja dulu dah ya. Kalau sibuk nggak usah minta naik kan gitu ya, teman-teman.